Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lamongan yang berkantor di Jalan Merpati, Komplek Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan adalah merupakan MWCNU yang sangat strategis terletak di jantung kota. MWCNU Kecamatan Lamongan menjadi penyangga konsep, kebijakan, penguatan, dan pelaksanaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Lamongan. Kemudian pada konferensi MWCNU Kecamatan Lamongan yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Oktober 2021 di SMK NU Lamongan mengamanahkan kepada Kiai Haji Ahmad Muhlas Aziz sebagai Rois dan Insinyur Haji Zubairi sebagai Ketua MWCNU Kecamatan Lamongan masa khidmat tahun 2021 sampai 2026. Susunan pengurus MWCNU Kecamatan Lamongan masa khidmat 2021 sampai 2026 sebagai berikut. Pengurus Lembaga MWCNU Kecamatan Lamongan: 1. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama LP Ma'arif NU. 2. Robitoh Ma'had Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama RMINU. 3. Lembaga Batsu Masail Nahdlatul Ulama LBMNU. 4. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Lesbumi. 5. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Lazisnu. 6. Lembaga Ta'lif wan Nasyir Nahdlatul Ulama LTNNU. 7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam. 8. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU. 9. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama LPBINU. 10. Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama LBPHNU. 11. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama LTMNU. 12. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama LPNU. 13. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama LKNU. 14. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU. 15. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama LPTNU. 16. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama LBPNU. Pengurus Banom MWCNU Lamongan: 1. PAC Muslimat NU Lamongan. 2. PAC Fatayat NU Lamongan. 3. PAC Ansor NU Lamongan. 4. PAC Ibnu IPPNU Lamongan. 5. PAC PSNU Pagar Nusa Lamongan. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU dan yang berafiliasi dengan NU: 1. MI Murni Sunan Derajat Lamongan. 2. MI Pembangunan Sidomukti Lamongan. 3. MI Islamiyah Sunan Giri Lamongan. 4. MI Nurul Hidayah Rencang Kencono Lamongan. 5. MI Thoriqul Ulum Made Lamongan. 6. SDNU Banat Banin Lamongan. 7. SDI Al-Mudhaffar Lamongan. 8. MTS Putra Putri Lamongan. 9. MTS Rodotul Quran Lamongan. 10. MTS Thoriqul Ulum Made Lamongan. 11. MTS Sunan Ampel Kebot Lamongan. 12. SMP Sunan Giri Lamongan. 13. SMP Sunan Derajat Lamongan. 14. SMP Islanton Firul Ghoyi Lamongan. 15. SMP Thoriqul Ulum Made Lamongan. 16. MA Pembangunan Lamongan. 17. MA Sains Rodotul Quran. 18. MA Thoriqul Ulum Lamongan. 19. MA Sunan Ampel Kebot Lamongan. 20. SMKNU Lamongan. 21. SMK Tanfirul Ghoyi Lamongan. 22. SMK Thoriqul Ulum Made Lamongan. Dan pendidikan di Pondok Pesantren Lamongan: 1. Pondok Pesantren Al-Ma'ruf 1. 2. Pondok Pesantren Al-Ma'ruf 2. 3. Pondok Pesantren Darul Mustaqizin. 4. Pondok Pesantren Rodotul Quran. 5. Pondok Pesantren Al-Mu'awwanah. 6. Pondok Pesantren Tanfirul Ghoyi. 7. Pondok Pesantren Thoriqul Ulum. 8. Pondok Pesantren Al-Mudhaffar. 9. Pondok Pesantren Al-Hikam. 10. Pondok Pesantren Darul Mustafa. 11. Pondok Pesantren Al-Masturiyah. 12. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Langgar Panggung. 13. Pondok Pesantren Darussalam. 14. Pondok Pesantren Miftahul Qulub. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya menceritakan tentang perjalanan MWCNU Kecamatan Lamongan Kota. Sebenarnya sejarah tentang perjalanan MWCNU Lamongan Kota ini panjang sekali, tapi saya hanya mampu menangkap dan bisa menerangkan yang bisa saya ketahui. Itu pun belum bisa lengkap
mungkin nanti akan bisa dilanjut oleh teman-teman atau senior saya seperti Pak Kasti, Pak Haji Ali Maskur, dan lain sebagainya. Ini dulu memang orang-orang yang getol. Kalau senior-senior, orang tua-tua seperti abah saya, ya Sikin Ghazali, Yai Haji Baidowi yang toko kitab dulu, Barokah, Pak Haji Sularso, Yai Haji Ahmad Jarkasi, dan lain sebagainya, termasuk Yai Abdul Aziz Khairi, waktu itu masih junior bandingkan dengan yang lain. Kemudian ada Yai Suudi Karim. Nah, ini semuanya adalah pejuang-pejuang di MWC NU. Saya sebagai penerus perjuangan beliau itu pun tidak nyangka. Saya waktu itu pada tahun berapa itu, 92 itu saya didatangi oleh senior-senior seperti Pak Haji Kasti, Pak Haji Ali Maskur, Pak Haji Rojak, waktu itu masih menjabat ketua MWC. Beliau memandang karena Pak Haji Rojak sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kepemimpinannya di NU sebagai ketua Tanfidiyah karena kesibukan, karena beliau harus pindah dari Lamongan ke Magetan kalau tidak salah, Magetan, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada saya. Itu sampai akhir periode itu saya bersama Haji Imron Rosadi almarhum, Pak Zainuddin, kemudian juga Pak Haji Kasti masuk dalam badan wakaf di MWC NU, itu banyak sekali. Roisnya pada waktu itu Kiai Haji Mas'ud Al-Mujnar. Saya menjabat selama 2 periode berturut-turut. Nah, pada saat itu juga merangkap di cabang, ngurus cabang sebagai Katib Syuriah, mendampingi Al-Maghfurlah Kiai Haji Bakir Adlan. Itu ini perjalanan di MWC NU Lamongan. Kalau kita ngacu pada aturan pemerintah kecamatan, maka ada 20 desa dan 8 kelurahan. 8 kelurahan dan 12 desa. Berarti di MWC Lamongan ini ada 20 ranting, sehingga perjalanan MWC Lamongan di 20 ranting ini kita berusaha maksimal mungkin sehingga MWC Lamongan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Majelis Wakil Cabang Lamongan. Hal Ruh Nahdlatul Ulama ada 2 perkara. Yang pertama adalah Lailatul Ijtima'. Sebab fungsi Lailatul Ijtima' ini adalah untuk konsolidasi antar seluruh pengurus baik tingkat ranting maupun tingkat MWC bersama dengan para nahdiyin, para anggota Nahdlatul Ulama yang ada di daerah-daerah. Dan yang kedua adalah pertemuan rutin internal pengurus Nahdlatul Ulama, baik itu tingkat ranting maupun tingkat majelis wakil cabang atau bahkan tingkat cabang. Sebab rutinan pengurus secara internal ini akan menghasilkan beberapa pemikiran-pemikiran yang brilian, pemikiran-pemikiran yang bagus dari para pengurus seluruh, baik itu dari jajaran Surya maupun jajaran Tanfidiyah. Dan tidak lupa kita
menyepakati khususnya di dalam Majelis Wakil Cabang dan seluruh ranting yang ada di wilayah Lamongan Kota, seluruh ranting yang ada di wilayah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan, kita sarankan bahwa sebelum pertemuan pengurus itu untuk mengikat supaya terjadi ittihadul qulub, supaya terjadi penyatuan hati para pengurus, tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah, maka kita sepakati untuk dimulai sebelum pertemuan dibacakan Ratibul Haddad, yaitu beberapa zikir yang sudah terkenal, yang sudah masyhur, yang sudah dilaksanakan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, baik Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Hasbullah dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari zikir Ratibul Haddad.